Woi pecinta Magnum yang udah nungguin, ayo langsung gas ke alur ceritanya yang makin seru abis. Di episode kemarin, kita udah lihat Xiaoyan yang ngeluarin para jenderal dari botol ajaib. Lalu di pertempuran yang bikin jantung berdebar-debar, Xiaoyan malah berhasil kalahkan salah satu pemimpin dunia Taisu yang punya 3 kristal, dan armornya pun berubah total jadi cairan hitam. Xiaoyan yang pada saat ini sama sekali tidak bisa bergerak. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah bola cair yang menyebar yang disebabkan dari Void God Armor milik Zoyao. Pada saat yang sama, beberapa sosok dari Taiksu pada saat ini segera melesat ke arah Xiaoyan. Mereka tampaknya ingin merebut Void God Armor yang baru saja ditinggalkan oleh Zuyao. Namun, meskipun Xiaoyan pada saat ini tidak bisa bergerak, Xiaoyan masih memiliki kekuatan spiritual, keadaan yang kuat. Xiaoyan pun dengan kekuatan spiritualnya segera menarik bola air tersebut ke arah Xiaoyan. Sesaat kemudian, bola ini pun seketika mulai menutupi Void God Armor generasi kedua milik Xiaoyan. Dalam waktu sekejap, tampilan Void God Armor Xiaoyan pada saat ini sedikit berubah. Tentu saja yang paling terlihat pada saat ini adalah warna Void God Armor milik Xiaoyan menjadi semakin gelap. Hal ini memancarkan kesan bahwa Xiaoyan menggunakan Void God Armor dengan kualitas yang lebih tinggi. Void God Armor milik Zuyao adalah generasi ketiga. Oleh karena itu, hal ini merupakan satu generasi lebih tinggi daripada milik Xiaoyan. Ada 3 kristal merah di dada Zuyao, tetapi salah satunya telah hilang karena serangan kepada Xiaoyan sebelumnya. Dengan begitu, maka pada saat ini hanya ada 2 kristal merah yang berada di dada Xiaoyan. Beberapa sosok yang melesat dari kejauhan juga pada saat ini terkejut melihat apa yang ada di hadapan mereka. Mereka merasa takjub ketika melihat Void God Armor pada saat ini meresap ke tubuh Xiaoyan. Mereka bertanya-tanya, apakah sesungguhnya yang terjadi? Mungkinkah orang ini adalah orang dari Taiksu? Namun jika begitu permasalahannya, mengapa ia menghabisi Zuyao? Sesaat kemudian mereka pada akhirnya segera menghentikan pergerakan masing-masing dan segera berteriak ke arah Xiaoyan. Seorang yang memimpin pergerakan berteriak memerintahkan Xiaoyan untuk melepaskan Void God Armor di tubuhnya. Xiaoyan pada saat ini mengangkat kepalanya dengan susah payah dan Xiaoyan mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa jika mereka memiliki kemampuan, maka mereka bisa datang dan melepaskannya sendiri. Meskipun Xiaoyan pada saat ini ditekan oleh gravitasi yang sangat kuat, tetapi tidak ada rasa takut di mata Xiaoyan. Begitu Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, semua orang dari Taiksu juga pada saat ini terdiam. Pemimpin dari kelompok ini pada akhirnya menggertakkan gigi sebelum akhirnya bertanya mengapa Xiaoyan menggunakan Void God Armor Taiksu meskipun ia bukanlah orang Taiksu. Hal ini juga merupakan sebuah pelanggaran dan Xiaoyan benar-benar tidak layak untuk menggunakan Void God Armor. Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan merampoknya berdasarkan kemampuan Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini, jika mereka ingin mendapatkannya kembali, maka mereka harus merampoknya dari Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang berbicara dengan suara yang dalam dan tanpa adanya rasa takut, orang-orang dari Taiksu pada saat ini menyipitkan mata masing-masing. Terlebih lagi, baru saja mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Zuyao telah dibakar menjadi tumpukan abu oleh Xiaoyan. Orang-orang yang pada saat ini berhadapan dengan Xiaoyan juga hanya mengenakan Void God Armor dengan 2 kristal di dada masing-masing. Dengan begitu, maka kekuatan mereka jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Zuyao. Mereka pada saat ini hanya bisa menghela napas dan benar-benar tidak bergeming menanggapi perkataan dari Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah sosok-sosok dari Taiksu yang mendekat dengan 2 kristal merah di dada masing-masing. Setidaknya mereka pada saat ini memiliki kekuatan keabadian yang setara dengan langkah keempat hingga langkah kelima. Dengan begitu, maka akan cukup sulit bagi Xiaoyan untuk berhadapan dengan mereka. Terlebih lagi, yang paling mencengangkan adalah ratusan dari Dewa Taiksu yang pada saat ini, musik, muncul. Semua orang pada saat ini tampak benar-benar berhenti bernapas melihat dan merasakan kekuatan dari sosok-sosok tersebut. Zuchi juga pada saat ini benar-benar ternganga melihat adanya ratusan makhluk raksasa yang baru saja muncul. Sebelumnya, Zuchi benar-benar tidak tahu bahwa Taiksu akan mengirimkan pasukan yang begitu kuat untuk berhadapan dengan mereka. Zuchi juga pada saat ini tidak bisa melakukan apapun. Zuchi pada saat ini memandang ke arah permaisuri dan baru pada saat inilah Zuchi menyadari bahwa tanpa adanya permaisuri, Istana Dewa Pemburu tampaknya benar-benar akan dibantai oleh orang-orang dari Taiksu. Zuchi pun menggertakkan giginya dan Zuchi pada saat ini kembali fokus kepada Xiaoyan yang tidak bisa bergerak. Sementara itu di sisi lain, 4 sosok pada saat ini terlihat meraung menuju ke arah Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang tidak bisa bergerak, semua orang pada saat ini segera mengarahkan serangan mereka secara langsung. Sosok yang paling dekat dengan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan pedang hitam panjang di tangannya. Sosoknya berniat untuk memotong kepala Xiaoyan dengan satu pukulan ketika melesat dengan keras. Namun begitu ia mendekati Xiaoyan, pada saat ini tiba-tiba terdengar suara teredam. Pria yang memegang pedang hitam terlempar mundur. 3 sosok lainnya juga pada saat ini terkejut melihat apa yang baru saja terjadi terhadap rekan mereka. Mereka bertanya-tanya bagaimana Xiaoyan bisa melukai satu orang di antara mereka secara serius tanpa mengambil tindakan apapun.
mereka segera menyadari bahwa pasti ada yang salah dengan sosok Xiao Yan. Tiga sosok ini pada akhirnya mengalami stagnasi dan mereka semua tidak berani melangkah maju dengan gegabah. Pemandangan ini juga secara alami terlihat oleh banyak pasang mata sosok-sosok di belakang Dewa Taiksu. Pada saat ini sebuah suara seketika datang dari Dewa Taiksu yang terbesar di antara kerumunan. Suara tersebut berkata bahwa ia ingin orang ini hidup-hidup, sementara sisanya bisa dimusnahkan. Menanggapi hal tersebut, pada saat ini banyak orang kuat dari Taiksu seketika berteriak secara serempak. Sesosok tubuh pada saat ini terlihat mulai berdiri di atas Dewa Taiksu. Orang ini mengenakan Void God Armor yang lebih canggih dan tentu saja ada kristal merah yang paling memesona di dadanya. Void God Armor miliknya pada saat ini memiliki 5 kristal berwarna merah. 2 kristal merah dapat berisi kekuatan keabadian langkah keempat hingga bahkan langkah kelima. Kekuatan keabadian yang terkandung dalam 5 kristal merah ini tentu saja bukanlah sesuatu yang main-main. Dengan berkat tersebut, seseorang benar-benar bisa mewujudkan kebebasan penuh dalam pertempuran tanpa takut kehabisan energi. Selain itu ada angka 11 yang pada saat ini terlihat mencolok di lengan si pria. Melihat hal ini, Xiao Yan juga menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan angka yang kecil. Nilai ini juga tentu saja mewakili status orang ini di Taiksu. Setidaknya di antara orang-orang Taiksu di alam sejati Suanin, sosok ini pasti merupakan salah satu pemersatu yang hebat. Orang ini juga tidak mengenakan pelindung kepala dan sosoknya terlihat langsing dengan rambut panjang berwarna merah tua. Fitur wajahnya memancarkan kesan tajam. Sosoknya pada akhirnya segera mulai berteriak kepada jenderal yang disebut dengan Jenderal Sichang. Sosoknya berkata bahwa nomor 11 akan menerima perintah untuk memusnahkan mereka semua kali ini. Semua orang Taiksu bisa melakukan pembantaian besar-besaran terhadap semua orang. Mereka yang membunuh lebih banyak akan diberi penghargaan militer setelah pertempuran selesai. Begitu kata-kata ini keluar, sosok agung dari ratusan Dewa Taiksu segera naik ke langit. Ratusan ribu orang dari Istana Dewa Pemburu telah menderita banyak korban dalam konfrontasi dengan ribuan orang Taiksu sebelumnya. Dengan adanya tambahan pasukan ini, tentu saja mereka semua benar-benar akan langsung segera dihabisi. Dengan adanya bantuan dari ratusan Dewa Taiksu, akan sangat mustahil bagi mereka juga untuk mengonsumsi energi orang-orang dari Taiksu. Dengan kata lain, kesulitan untuk menghabisi orang Taiksu akan meningkat secara maksimal. Semakin lama waktu yang berlangsung dalam pertempuran, maka akan semakin parah pula korban yang diderita. Yang melihat kejadian ini juga pada saat ini merasakan jantungnya berdebar kencang. Zuchi tanpa sadar bergumam dengan suara yang rendah bahwa semua ini sudah berakhir. Zuchi pada saat ini tampaknya tidak lagi melihat adanya harapan untuk menang. Zuchi pada akhirnya menolehkan pandangannya menatap ke arah permaisuri di ujung kejauhan. Permaisuri pada saat ini masih berdiri tegak dan anggun, dan sepertinya permaisuri tidak berniat untuk beranjak. Zuchi pun segera menangkupkan tangannya ke arah permaisuri dan mulai berbicara dengan penuh hormat. Zuchi berkata bahwa situasi hari ini benar-benar telah menemui jalan buntu. Bagaimana jika mereka pada saat ini mencari cara untuk mundur dalam pertempuran? Permaisuri pada saat ini mengabaikan permohonan Zuchi yang sangat tulus. Mata permaisuri yang indah pada saat ini selalu tertuju kepada Xiao Yan dengan tatapan acuh tak acuh. Zuchi hanya bisa menggertakkan giginya dan Zuchi pada saat ini tidak tahu apa yang dipikirkan oleh permaisuri di dalam benaknya. Pada akhirnya Zuchi hanya bisa kembali menoleh ke arah banyak sosok yang naik ke langit dari ratusan Dewa Taiksu. Jumlah mereka berkisar puluhan ribu orang, dan jumlah seperti ini sudah cukup untuk menghancurkan Istana Dewa Pemburu. Pria Taiksu dengan nomor 11 pada saat ini seketika memicu ledakan sonik dari sisi yang jauh dari kehampaan. Sosoknya pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Puluhan ribu orang-orang dari Taiksu tiba-tiba bangkit dan hal ini membuat ratusan ribu orang yang bertempur dari Istana Dewa Pemburu menarik napas panjang. Sementara itu, di atas punggung dari salah satu Dewa Taiksu pada saat ini terlihat sekelompok orang berkerumun. Salah satu di antara mereka segera berkata bahwa sejauh ini belum pernah ada situasi di mana Void God Armor dikendalikan oleh orang luar. Dengan begitu, maka orang ini harus diselidiki dengan ketat dan setelah orang ini ditangkap jiwanya harus dicari dengan cermat. Salah seorang lainnya pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa mereka tidak boleh menghabisi orang ini. Ia juga telah mendengar bahwa banyak orang Taiksu yang mokat di tangan orang ini. Jika begitu permasalahannya, sepertinya ia juga memang mengincar orang-orang dari Taiksu. Mungkinkah orang ini adalah seorang pemberontak dari Taiksu? Salah seorang lainnya segera berkata tidak mungkin jika orang ini adalah pemberontak. Tidak mungkin ada pemberontak di Taiksu, tidak mungkin seorang tanpa jiwa bisa memberontak. Menanggapi hal tersebut, sosok yang pertama berbicara pada akhirnya bertanya lalu bagaimana orang ini bisa mengendalikan Void God Armor. Melihat dari tahap perkembangan saat ini di dunia sejati Suanin, mustahil bagi siapapun di dunia ini untuk memiliki kemampuan dan memecahkan rahasia terlarang dari Void God Armor. Terlebih lagi ada batasan garis keturunan yang hanya dapat dikendalikan oleh garis keturunan dari Taiksu. Sosok-sosok ini hanya bisa menggelengkan kepala mendengar perkataan dari sosok sebelumnya.
Salah seorang di antara mereka pada akhirnya sedikit mengangguk dan berkata bahwa orang ini juga sangat kuat. Tidak satu pun di antara mereka memiliki kekuatan seperti orang ini. Oleh karena itu pada saat ini, mereka tidak perlu terus memikirkan mengenai hal ini. Mereka harus memikirkan cara bagaimana agar mereka bisa dengan mudah menangkap orang tersebut. Semua sosok pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya mereka kembali fokus pada pertempuran di antara kedua pihak. Pada saat ini orang kuat Taiksu dengan nomor 11 benar-benar telah mendekati Xiao Yan dengan cepat. Orang-orang yang mengepung Xiao Yan sebelumnya juga pada saat ini segera mundur dan segera menangkupkan tangannya dengan penuh hormat ke arah nomor 11. Sementara itu, nomor 11 segera mengulurkan telapak tangannya ke arah Xiao Yan dan berniat untuk menangkap Xiao Yan secara langsung. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah sosok yang mendekat dan mata Xiao Yan tertuju pada 5 kristal merah di armor tersebut. Melihat 5 kristal merah ini, mata Xiao Yan pada saat ini seketika berbinar. Armor ini bahkan lebih kuat dari Void God Armor yang baru saja diperoleh dari Zhu Yao. Efektivitas dari Void God Armor ini juga tidak diragukan lagi. Dengan begitu secara alami akan lebih baik bagi Xiao Yan untuk mendapatkan Void God Armor yang lebih kuat ini. Memikirkan hal ini Xiao Yan pun menghela napas karena Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa bergerak. Adapun mengenai orang Taiksu yang pada saat sebelumnya terluka ketika menyerang ke arah Xiao Yan, hal tersebut bukan dilakukan oleh Xiao Yan melainkan gadis bayangan yang bersembunyi di balik kehampaan. Pada saat ini, begitu nomor 11 benar-benar telah mendekati Xiao Yan, bala bantuan juga tiba. Sosok-sosok dari Labu Dewa bermata 9 pada saat ini segera berdiri di hadapan Xiao Yan. Melihat beberapa sosok yang muncul, sosok Taiksu nomor 11 juga pada saat ini melambat. Cairan mengalir di lengannya sebelum akhirnya berubah menjadi palu godam di telapak tangannya. Sosoknya pada akhirnya kembali melesat dengan memegang palu godam yang memiliki kekuatan keabadian yang melonjak seketika. Palu ini tanpa banyak penundaan lagi segera mulai dihantamkan ke arah semua orang. Mata Xiao Yan pada saat ini menyipit begitu Xiao Yan melihat para senior di depannya menyebar. Xing Zun berada di depan sementara pendekar pedang gila dan rubah iblis berekor berada di satu sisi yang berlawanan. Xiao Yan seketika menyadari bahwa teknik seperti ini bukanlah sesuatu teknik yang dilakukan secara asal-asalan. Bagi Xiao Yan yang pernah memiliki tim, Xiao Yan sekilas bisa mengetahui bahwa teknik dari senior-senior ini semuanya memiliki pembagian kerja masing-masing. Begitu palu godam ini melesat dan terjatuh, Seling Jun pada saat ini melakukan bagiannya sendiri. Seling Jun segera melesatkan serangan dengan keras menggunakan pedang besi di tangannya. Namun sesungguhnya penyerang sebenarnya di dalam teknik ini tampaknya adalah pendekar pedang gila. Dua pedang pada saat ini seketika muncul di belakang pria Taiksu nomor 11. Kedua ujung pedang ini menyatu sebelum akhirnya kemudian segera ditusukkan ke arah Taiksu nomor 11. Benturan besi serta percikan api pada saat ini segera berterbangan ke segala arah. Dua pedang dari Xing Zun mengenai palu godam dan di saat yang sama dua pedang di belakangnya juga datang secara tiba-tiba. Menyadari adanya krisis di belakang punggungnya, sosok Taiksu nomor 11 juga seketika melonjakkan cahaya kemasan. Sosoknya membuat perisai cahaya yang dipadatkan oleh kekuatan keabadian yang langsung memblokir serangan pendekar pedang gila. Sesaat kemudian, kekuatan keabadian yang terkandung dari Void God Armor miliknya mulai seketika meledak. Bersamaan dengan hal tersebut, Seling Jun juga pada saat ini terguncang oleh palu godam milik nomor 11. Konfrontasi singkat tersebut telah menunjukkan kekuatan yang kuat yang dimiliki oleh pria Taiksu nomor 11. Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya melihat sosok Taiksu nomor 11 yang benar-benar berhadapan dengan senior Labu Dewa bermata 9. Hal ini menunjukkan bahwa tampaknya si pria benar-benar memiliki peringkat nomor 11 di antara orang kuat yang berada di dunia Taiksu. Kekuatan yang ditampilkan olehnya juga benar-benar sesuai dengan reputasi yang ia miliki. Namun meskipun begitu, ketika Xiao Yan memandang ke arah para senior dari Labu Dewa bermata 9, jika Xiao Yan memikirkannya dengan hati-hati, para senior ini akan dapat dengan mudah membunuh Taiksu nomor 11. Bagaimanapun orang-orang yang berada di dalam Labu Dewa bermata 9 ini bukanlah orang yang biasa-biasa saja, kekuatan mereka juga tidak lemah. Setidaknya jika mereka pada saat ini bergabung, mereka akan bisa mengatasi sosok tersebut. Bersamaan dengan pertempuran di hadapan Xiao Yan yang pada saat ini terjadi, pada saat ini banyak orang dari Taiksu datang dari belakang dan bergabung ke medan pertempuran. Dalam sekejap, ratusan ribu orang di Istana Dewa Pemburu pada saat ini sudah sulit menghadapi puluhan ribu orang Taiksu. Dengan dukungan sosok-sosok yang baru saja datang, situasi dari medan perang pasti akan menjadi sepihak. Ratusan ribu orang di Istana Dewa Pemburu mungkin akan dibantai oleh orang-orang Taiksu dalam waktu singkat. Zhu Qi melihat pemandangan ini dan giginya pada saat ini terkatup. Zhu Qi tidak lagi memiliki niat untuk bertarung karena situasi saat ini tidak lagi membutuhkan pertarungan. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak memiliki peluang untuk bisa menang. Kesenjangannya benar-benar sangat besar sehingga tidak perlu memikirkan hasil dari pertempuran ini. Namun meskipun begitu, Zhu Qi pada saat ini menoleh kembali ke arah permaisuri yang masih tidak berniat untuk mundur. Sepertinya permaisuri pada saat ini memiliki sebuah rencana untuk melawan Taiksu. Namun Zhu Qi pada saat ini tidak bisa memahami rencana apa yang dimiliki oleh permaisuri.
Mata permaisuri pada saat ini selalu terlihat sangat tertarik tertuju kepada Xiaoyan. Dengan begitu tampaknya permaisuri juga tidak akan bisa membiarkan Xiaoyan mokat di tempat ini. Zuchi pada saat ini terus memandang ke arah permaisuri dan Zuchi benar-benar sudah lagi tidak tahan. Jika permaisuri memiliki rencana, mengapa ia tidak segera mewujudkan rencana tersebut? Jika pertempuran seperti ini terus berlanjut dan dengan penundaan yang terus-menerus, korban dari Istana Dewa Pemburu akan menjadi semakin banyak. Zuchi pada saat ini toleh-toleh menatap ke arah pertempuran dan menoleh lagi ke arah permaisuri. Zuchi memandangi sosok-sosok yang mokat secara tragis di dalam medan pertempuran. Bagaimana mungkin Zuchi pada saat ini tidak merasakan adanya rasa patah hati di dalam hatinya? Tubuhnya sedikit gemetar sebelum akhirnya Zuchi berteriak memanggil permaisuri. Zuchi tampaknya tidak lagi terlalu peduli dengan kelangsungan hidup seluruh Istana Dewa Pemburu. Tidak ada rasa takut dalam menghadapi hidup dan mati di dalam hatinya. Zuchi pada saat ini hanya ingin tahu apakah permaisuri memiliki rencana atau tidak. Zuchi terus-menerus memandangi ke arah permaisuri yang pada saat ini bahkan tidak menoleh ke arah Zuchi. Permaisuri pada saat ini melihat ke arah sosok-sosok agung dari Taiksu sebelum akhirnya kepala permaisuri sedikit tertunduk. Sesaat kemudian, tiba-tiba dari suatu tempat di kehampaan, anak panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya seketika muncul. Setiap bulu anak panah ini mengeluarkan suara angin yang bertiup dan kemudian mereka meraung dengan padat dari segala arah. Sosok-sosok yang semula berlari kencang semuanya seketika terkejut dan segera melancarkan pertahanan. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dan untuk sesaat percikan api berterbangan kemana-mana ketika bulu panah menghantam perisai sosok-sosok dari Taiksu dengan liar. Namun hujan panah ini tidak berlangsung lama dan hanya menyebabkan semua orang Taiksu terhenti sesaat. Di kehampaan, mereka pada saat ini masih belum sepenuhnya bergabung ke medan pertempuran. Selain itu, tampaknya tujuan dari hujan anak panah ini juga sepertinya hanya untuk membuat mereka terhenti. Tingkat dari hujan anak panah ini juga tidak menimbulkan kerusakan yang berarti pada orang-orang Taiksu. Menyadari hal tersebut, sosok-sosok dari Taiksu pada akhirnya kembali berinisiatif untuk melesat. Namun tiba-tiba, kehampaan di depan mereka pada saat ini mulai terdistorsi. Area di kehampaan yang luas di sekitar mereka juga pada saat ini mulai terdistorsi secara perlahan. Suasana kuno dan sunyi juga pada saat ini menyebar di kehampaan. Kehampaan yang berputar pada saat ini seketika menyelimuti semua orang dengan aura zaman kuno yang melonjak. Mata Zuchi seketika menyusut. Zuchi seketika melihat sekeliling dan napasnya pada saat ini terasa terengah-engah. Sepertinya tidak bisa menerima pemandangan yang baru saja muncul di hadapannya. Zuchi tampak terkejut dan matanya pada saat ini menunjukkan bahwa Zuchi sedang dipenuhi oleh banyak pemikiran. Sesaat kemudian, Zuchi pada akhirnya bergumam bahwa ia pernah melihat tempat ini di suatu tempat sebelumnya. Namun tempat itu seharusnya benar-benar sangat jauh dari sini. Mengapa tempat ini bisa muncul di tempat ini? Permaisuri telah mokat dan bagaimana permaisuri memiliki cara untuk memindahkan istana keabadian Nirwana ke tempat ini? Memikirkan hal ini, Zuchi tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri di dalam hatinya. Zuchi memikirkan kembali apa yang telah ia rencanakan untuk berhadapan dengan permaisuri. Jika melihat hal ini, tampaknya apa yang dilakukan oleh Zuchi ini benar-benar sungguh sangat konyol. Bahkan meskipun permaisuri telah mokat, dan jika permaisuri ingin menghancurkan istana Dewa Pemburu milik Zuchi, permaisuri masih bisa melakukannya hanya dengan beberapa gerakan. Zuchi pada saat ini benar-benar merasa sangat malu karena merasa bisa menyaingi kekuatan dari permaisuri. Zuchi berpikir bahwa Zuchi telah mendaki gunung yang sangat tinggi yang Zuchi tuju. Namun ketika akhirnya melihat ke atas, ia segera menyadari bahwa puncak gunung yang ia tuju masih sangatlah jauh. Perasaan seperti ini pada akhirnya benar-benar membuat hati Zuchi seolah-olah terasa jungkir balik. Zuchi juga tidak memiliki kendali atas situasi yang terjadi pada saat ini. Ia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran seperti ini. Mata Zuchi pada akhirnya segera tertuju kepada Xiaoyan yang pada saat ini masih tetap tidak bergerak. Melihat sosok Xiaoyan yang pada saat ini dikepung oleh orang-orang dari Taiksu, Zuchi pada saat ini menghela napas. Zuchi merasa bahwa Zuchi pada saat ini tampak seperti orang yang sangat lemah. Zuchi memandangi sosok Xiaoyan yang pada saat ini sangat mirip dengan Zuchi. Sejauh ini Zuchi masih belum mengetahui alasan keberadaan Xiaoyan. Selain itu, tepat ketika ia melihat ke arah Xiaoyan, ia merasakan adanya perasaan yang begitu akrab. Zuchi pada akhirnya sedikit menyipitkan matanya dan bertanya, apa hubungan antara Xiaoyan dan Zuchi? Apakah pada saat ini Zuchi sesungguhnya hanyalah tiruan atau klon dari Xiaoyan? Zuchi pada saat ini berpikir bahwa permaisuri pada saat sebelumnya berjanji kepada Zuchi untuk memberikan mereka berdua kesempatan bersaing secara adil. Implikasi dari perkataan tersebut adalah akan terjadinya pertarungan hidup dan mati yang tak terhindarkan di antara mereka berdua. Pertempuran ini juga akan menentukan siapakah yang hidup dan siapakah yang akan mokat. Zuchi pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya ketika memikirkan semua ini. Sementara itu di sisi lain, permaisuri pada saat ini segera mengulurkan tangannya yang ramping dan permaisuri seketika diselimuti oleh cahaya. Pemandangan ini seketika menarik perhatian semua orang, begitu juga dengan Xiaoyan. Sesaat setelah cahaya meredup,
pada saat ini permaisuri terlihat telah mengubah pakaiannya. Permaisuri mengenakan jubah Phoenix emas dan mahkota emas kecil di kepalanya. Ia memancarkan rasa kebangsawanan yang tak terbatas di dalam setiap gerakannya. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum pahit dan berpikir bahwa tidak peduli ini adalah permaisuri. Sosoknya meskipun telah menjadi dewa, ia tetaplah seorang wanita. Bahkan di medan perang, ia benar-benar tidak lupa untuk mengganti pakaiannya. Selain itu yang lebih mencengangkan lagi adalah adanya bayangan besar yang perlahan muncul di bawah tubuh permaisuri. Seekor naga emas besar pada saat ini segera menopang permaisuri dengan kepalanya. Ada benda yang seperti tahta yang berada di tanduk naga sebelum akhirnya permaisuri duduk di tahta tersebut. Xiao Yan pada saat ini sedikit tercengang karena aura dari permaisuri pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan dominasi. Bersamaan dengan hal tersebut, di belakang permaisuri pasukan perkasa juga pada saat ini muncul. Meteor terus-menerus meraung sebelum akhirnya mengembun menjadi beberapa sosok di belakang permaisuri. Begitu semua orang tiba, semua orang tampak mengenakan armor besi yang seragam. Melihat pasukan permaisuri yang perkasa, semua orang di Istana Dewa Pemburu pada saat ini juga tercengang. Banyak di antara mereka yang pada saat ini ternganga sebelum akhirnya bergumam, mungkinkah ini adalah pasukan api yang pernah dikabarkan dipimpin oleh permaisuri? Namun secara logika, jika permaisuri mokat mereka juga akan lenyap seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi sekarang mereka semua tampaknya masih ada di samping permaisuri. Sementara itu di sisi lain, di tengah-tengah kerumunan dari pasukan terdengar sebuah suara yang agung. Suara tersebut berkata agar pasukan api bersiap dan dengarkan perintah Kaisar. Semua pasukan pada saat ini segera berteriak serempak menanggapi hal tersebut. Sosok yang baru saja berbicara juga tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mata Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan menyipitkan matanya dan Xiao Yan bergumam, bukankah ini adalah penguasa kota yakni Yuan Liang di kota Fantiane? Xiao Yan mengingat sosok tersebut karena kekuatan spiritualnya yang sangat kuat. Hal inilah yang membuat Xiao Yan sangat mengingat sosok Yuan Liang. Selain itu, Xiao Yan juga pada saat ini melihat adanya banyak senior yang berada di bintang Xiao. Semuanya mengenakan armor besi yang menyala-nyala. Ketika Xiao Yan melihat ke arah seberang di kejauhan, ada juga beberapa wajah yang tidak dikenali oleh Xiao Yan. Namun Xiao Yan merasa bahwa Xiao Yan pernah melihat wajah-wajah ini sebelumnya. Sambil berpikir, Xiao Yan samar-samar teringat bahwa Xiao Yan pernah melihat wajah-wajah aneh dan familiar ini di kota Fantiane. Orang-orang ini mungkin hanya pedagang yang mendirikan kios di jalan atau mungkin pemilik toko kecil. Tetapi pada saat ini mereka semua benar-benar berubah menjadi pasukan. Xiao Yan mendesis dingin karena jika dipikirkan dari sudut pandang ini, semua orang di seluruh bintang Fantiane tampaknya adalah bawahan permaisuri. Namun mereka benar-benar bersembunyi begitu dalam sehingga Xiao Yan tidak bisa mendeteksinya. Selain itu, banyak sosok yang baru saja muncul juga benar-benar memancarkan aura yang sangat baik. Jumlah orang di antara mereka juga terus bertambah dan Xiao Yan pada saat ini mendecakkan lidah. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Xiao Yan juga tiba-tiba merasakan adanya kekuatan yang menghilangkan tekanan pada dirinya. Hal ini pada akhirnya memungkinkan Xiao Yan untuk mendapatkan kembali kebebasan bergerak. Xiao Yan pun menghela napas dan Xiao Yan pada saat ini kembali melihat ke sekeliling. Perubahan besar pada saat ini telah terjadi di sekitar Xiao Yan dan kemunculan dari para prajurit yang dipanggil oleh permaisuri juga pada saat ini benar-benar membuat semua orang Taiksu terkejut. Bersamaan dengan kemunculan mereka, Xiao Yan juga menyadari bahwa pertempuran akan menjadi semakin besar. Jika begitu permasalahannya, maka Xiao Yan harus bersiap untuk terjerat di dalam pertempuran besar ini. Sementara itu di sisi lain, ada beberapa sosok yang berdiri di salah satu dewa Taiksu di belakang kelompok Taiksu. Orang-orang ini terlihat berbeda karena mereka tidak hanya tidak memakai Void God Armor, mereka juga memakai pelindung Void God Armor yang berbeda daripada kebanyakan Taiksu. Selain itu, ada juga 4 kristal di dada mereka. Sementara pemimpin mereka memiliki 5 kristal, di lengan mereka juga ada angka yang berurutan dari 10 hingga 2. Sosok dengan lengan nomor 2 pada saat ini berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Di hadapan semua orang, terlihat jelas bahwa sosok ini merupakan pemimpin di antara mereka. Sosok itu juga pada akhirnya seketika menatap ke arah permaisuri dan mulai berbicara dengan suara yang menggelegar. Sosoknya berkata bahwa ternyata ini adalah permaisuri yang telah dirumorkan dan sudah lama banyak dikagumi. Taiksu datang ke dunia sejati Xuan Yin ini tanpa ada niat untuk ikut serta dalam pertempuran antar kekuatan di dunia sejati Xuan Yin. Dengan begitu, maka pada saat ini apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahpahaman. Mereka pada saat ini akan sesegera mungkin meninggalkan alam sejati Xuan Yin. Tidak perlu lagi bagi semua orang pada saat ini untuk melanjutkan peperangan. Kedua belah pihak tentu saja akan menderita kerugian besar dan ini bukanlah permasalahan sepele. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang dari Taiksu pada saat ini benar-benar terkejut. Tetapi tidak ada di antara mereka yang pada saat ini berani membantah. Orang-orang yang dipimpin oleh Zhu Yao sebelum momen ini juga pada saat ini tidak terus bertarung dengan Istana Dewa Pemburu. Mereka semua mundur melesat menjauh dari medan pertempuran. Dalam perang besar ini, tidak ada yang menyangka bahwa Taiksu akan bersedia untuk mengambil langkah mundur. Sementara itu,
Xiaoyan pada saat ini tentu tahu apa yang diinginkan oleh pemimpin dari Taiksu ini. Mereka pada saat ini tidak ingin bertempur dengan alam sejati Xuan Yin. Tidak perlu bagi mereka untuk melawan permaisuri karena tujuan mereka adalah dunia sensi. Mereka berada di dunia sejati Xuan Yin hanya untuk mengerahkan sumber daya sebelum akhirnya melancarkan perang kepada dunia sensi. Di sisi lain, permaisuri juga pada saat ini segera berbicara dengan tenang di atas singgasana tanduk naga. Permaisuri menegaskan bahwa ini memang sebuah kesalahpahaman. Mendengar hal ini, Nomor 2 seketika sedikit mengangkat sudut mulutnya dan senyum menghina muncul di wajahnya. Sosoknya pada saat ini melambaikan tangan dan nada bicaranya tiba-tiba menjadi lebih bangga. Sosoknya berkata karena begitu permasalahannya, sebaiknya mereka mundur. Kedua belah pihak menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Dengan begitu anggap saja kedua belah pihak pada saat ini seimbang. Menanggapi perkataan sosok tersebut, permaisuri pada saat ini tersenyum manis dan tidak menjawab. Sebaliknya, permaisuri mengangkat jarinya sedikit dan banyak pasukan api yang berkobar di belakangnya tiba-tiba bergegas melesat. Sosok-sosok ini segera menyerbu langsung ke arah orang-orang dari Taiksu dan yang lainnya. Nomor 2 pun seketika terkejut karena ia tidak menyangka bahwa permaisuri akan melancarkan serangan seperti ini. Sesaat kemudian, nomor 2 pun seketika berteriak dengan dingin. Apakah permaisuri ingin memulai perang dengan Taiksu? Menanggapi hal tersebut, barulah permaisuri pada saat ini berbicara dengan nada yang semakin keras. Permaisuri berkata bahwa menurut permaisuri hal tersebut tidak benar. Jika mereka pada saat ini ingin keluar dari alam sejati Xuan Yin, pertempuran ini memang bisa dihindari. Tetapi tentu saja mereka harus meninggalkan semua sumber daya yang telah mereka, ambil. Secara alami, apa yang dimaksud oleh permaisuri pada saat ini adalah ratusan dewa Taiksu yang sangat banyak. Mereka menyimpan sumber daya yang telah mereka serap dari alam sejati Xuan Yin. Namun jelas sekali bahwa dewa Taiksu yang sangat banyak ini juga sangat penting bagi orang-orang Taiksu. Oleh karena itu, setelah mengatakan hal tersebut, ekspresi Taiksu nomor 2 tiba-tiba berubah. Sosoknya menggertakkan gigi sebelum akhirnya berbicara dengan nada ancaman. Sosoknya menjelaskan bahwa seharusnya permaisuri sudah mendengar tentang dunia virtual Taiksu. Dengan begitu, maka bukan pilihan yang bijaksana jika permaisuri pada saat ini memprovokasi Taiksu. Jika permaisuri pada saat ini memutuskan mundur dan berdamai, maka ia masih bisa melupakan kesalahan ini. Permaisuri pada saat ini dengan tegas kembali berteriak ke arah orang-orang dari Taiksu. Sosoknya pada saat ini bertanya, mungkinkah apa yang dimaksud oleh nomor 2 adalah orang-orang dari dunia sejati Xuan Yin harus menyerah kepada penjajah di negara mereka sendiri? Menanggapi hal tersebut, sosok Taiksu nomor 2 segera menjawab bahwa mereka memang telah mengambil sumber daya dari alam sejati Xuan Yin. Namun dengan hal itu orang-orang dari alam sejati Xuan Yin tidak akan menerima dampak buruk jika dibandingkan dengan kehancuran dunia akibat perang seperti ini. Bukankah hal tersebut lebih merugikan? Permaisuri pada saat ini mendengus dingin mendengar apa yang dikatakan oleh nomor 2. Permaisuri lanjut berbicara bahwa satu-satunya perbedaan antara merampas sumber daya dan menghancurkan dunia adalah bahwa merampas sumber daya adalah kematian yang lambat. Ia tidak bisa membiarkan hal tersebut. Oleh karena itu, mereka harus meninggalkan sumber daya milik alam sejati Xuan Yin. Jika tidak maka semua orang pada saat ini akan bertempur sampai mokat, pemenang akan hidup, sementara yang kalah akan binasa. Semua prajurit pada saat ini merasa darah mereka mendidih mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Tidak ada rasa takut sama sekali dari perkataan permaisuri. Tampaknya permaisuri benar-benar tidak pernah takut pada orang-orang dari Taiksu dari awal hingga akhir. Sementara itu, pria Taiksu nomor 2 pada saat ini segera menghela napas. Sosoknya berkata sepertinya mereka semua sudah mengetahui situasinya dengan baik. Namun meskipun begitu mereka harus tahu bahwa tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk menang dalam pertempuran. Hampir semua orang kuat di alam sejati Xuan Yin telah mokat dan kejatuhan mereka akan meningkatkan kehancuran alam sejati Xuan Yin. Suara percakapan ini bergema di kehampaan dan semua orang jelas-jelas bisa mendengarnya. Begitu percakapan ini selesai, kedua belah pihak pada saat ini sama-sama mengeluarkan raungan yang kuat. Percakapan antara keduanya terjadi dan tidak mencegah adanya pertempuran. Pertempuran antara Istana Dewa Pemburu dan 10.000 orang dari Taiksu baru saja mereda sejenak. Tetapi pada akhirnya perang kembali dimulai dengan posisi yang diganti. Pada saat ini, pasukan permaisuri berhadapan dengan kelompok Taiksu yang baru saja keluar. Melihat lebih dari 100 dewa Taiksu, meskipun jumlah mereka tidaklah banyak dan tidak setara dengan tentara dari permaisuri, tetapi mereka memiliki cadangan energi yang besar. Dengan begitu, maka mereka akan bisa memasok energi keabadian yang tidak terbatas. Mereka dapat meningkatkan kekuatan setiap orang dari Taiksu hingga tahap yang ekstrim. Dengan cara ini, semua orang Taiksu dapat melepaskan kekuatan tempur terkuat tanpa adanya penurunan dalam pertempuran. Sementara itu di sisi lain, tentara api yang berkobar pada saat ini memiliki jumlah yang besar dan jika mereka dapat mengalahkan Taiksu dalam waktu singkat, maka situasinya akan cepat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Begitu perang hendak benar-benar pecah di antara kedua belah pihak, suara permaisuri juga pada saat ini segera kembali terdengar. Permaisuri berkata bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa terkalahkan. Taiksu juga tidak terkecuali dan mereka semua pada saat ini harus berusaha.
Mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri, tampaknya para prajurit pada saat ini benar-benar menggila. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan kedua belah pasukan yang sama-sama saling berhantaman. Jumlah dari pasukan api milik permaisuri juga pada saat ini terus bertambah dan telah melebihi 100.000. Di antara 100.000 orang ini, sejumlah besarnya adalah keabadian kaisar. Masih banyak sosok-sosok yang pada saat ini terus berkumpul dan kekuatan mereka juga tidaklah lemah. Melihat pemandangan ini, mata Xiaoyan pada saat ini mencerminkan medan perang yang tragis. Tidak ada yang berani membayangkan berapa banyak orang yang akan mokat di dalam pertempuran ini. Berurusan dengan sekelompok kecil Taiksu saja pertempuran ini sudah terlihat sangat kejam. Mungkin saja tingkat perang yang akan pecah di dunia sensi akan melampaui imajinasi dari Xiaoyan. Xiaoyan pun menarik napas, perang seperti ini benar-benar akan mengakibatkan dunia hancur. Bahkan bintang-bintang yang berada di sekitar dunia juga sepertinya benar-benar akan tersapu bersih akibat dari pertempuran. Begitu Xiaoyan memikirkan hal ini, Xiaoyan pada akhirnya kembali fokus pada pertempuran di hadapan matanya. Xiaoyan berpikir untuk berhadapan dengan pertempuran yang lebih besar. Xiaoyan pada saat ini tidak boleh melewatkan kesempatan apapun untuk menjadi semakin kuat. Semakin Xiaoyan menjadi lebih kuat, maka akan semakin banyak yang bisa Xiaoyan bunuh. Dengan begitu maka hal ini sudah cukup di dalam pertempuran. Xiaoyan pada akhirnya menyipitkan matanya ketika kembali fokus melihat ke medan perang. Dengan kekuatan tempur Xiaoyan saat ini dan berkah dari banyak klon yang kuat, Xiaoyan sudah mampu bergabung di medan perang seperti ini. Hal itu dikarenakan basis sumber energi Xiaoyan telah melebihi 40 miliar. Meskipun Xiaoyan masih berada di puncak bintang 7, tetapi basis energi dari sumber daya Xiaoyan cukup besar untuk dapat mendukung teknik pembentuk kehidupan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, kekuatan ini juga dapat diintegrasikan ke lebih banyak klon ke dalam tubuh asli Xiaoyan. Selama pertempuran, selain klon pemakan jiwa dan klon dewa asli, Xiaoyan juga memiliki klon lain yang merupakan klon suci, yakni klon Yonghe. Kekuatan klon Yonghe adalah langkah ke-6 keabadian kaisar, dan meskipun sosoknya enggan menyatu dengan tubuh asli Xiaoyan, dengan berkah 40 miliar fondasi origin Qi, bukan berarti hal tersebut tidaklah mungkin. Bukan hal yang mustahil jika Xiaoyan ingin menggabungkan klon Yonghe sendirian ke dalam tubuhnya, hanya saja perpaduan klon Yonghe belum mampu mengeluarkan kekuatan tempur yang sesungguhnya. Meskipun klon tersebut akan mampu membawa kekuatan Xiaoyan melejit ke langkah ke-6 keabadian kaisar, tetapi Xiaoyan sendiri masih berada di puncak bintang 7. Dengan begitu, maka segala kemampuan bertarung Xiaoyan serta keterampilan bertarung ini akan terjebak di tingkat tertentu. Tetapi meskipun begitu, tentu saja ada hal baik bagi Xiaoyan karena Xiaoyan memiliki kemampuan untuk menguasai tubuh ditambah dengan keterampilan bertarung seperti lengan penghancur dewa dan 7 langkah mengejutkan. Hal tersebut akan membuat Xiaoyan semakin kuat. Dengan kekuatan Xiaoyan yang semakin kuat, teknik-teknik ini juga benar-benar akan mengikuti kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya memikirkan mengenai kartu truf apa yang pada saat ini bisa dimanfaatkan olehnya. Setelah beberapa perhitungan, Xiaoyan pada akhirnya mempererat cengkeramannya pada pedang berat misterius. Namun begitu Xiaoyan bersiap untuk melesat, Xiaoyan pada saat ini tampak sedikit bingung bagaimana memulai pertempuran. Pada saat yang sama, Jiu Ying, naga sisik darah, dan binatang iblis semuanya telah tiba di belakang Xiaoyan. Tampaknya dilihat dari kondisi mereka tidak terluka dalam pertempuran. Xiaoyan juga pada saat ini menoleh dan bertanya kepada mereka apakah mereka masih bisa menemani Xiaoyan bertempur. Jiu Ying pada saat ini berkata dengan lugas ketika bertanya, bisakah mereka menolak? Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan menatap ke arah Jiu Ying tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Jiu Ying dan yang lainnya pada saat ini segera melihat ke medan perang di kejauhan. Niat bertarung juga pada saat ini muncul di matanya yang berbentuk berlian. Jiu Ying pada akhirnya bergumam bahwa ia tidak tahu kenapa, tetapi darahnya langsung mendidih dan ia pada saat ini ingin memakan orang. Monster-monster lainnya juga pada saat ini memancarkan niat bertempur yang kuat ketika mereka menatap ke arah medan pertempuran. Melihat mereka yang pada saat ini tampaknya setuju untuk bertarung bersama dengan Xiaoyan, Xiaoyan pada akhirnya melihat ke arah Taiksu nomor 11 yang masih terjerat oleh orang-orang dari Labu Dewa bermata 9. Xiaoyan pun segera berkata jika begitu permasalahannya, maka mereka bisa mengikuti Xiaoyan dan membunuh orang ini terlebih dahulu. Pertempuran yang pada saat ini dilakukan oleh nomor 11 tampaknya benar-benar telah berlangsung cukup lama. Tampaknya tidak ada pihak yang terluka parah setelah bertarung untuk waktu yang lama. Nomor 11 juga pada saat ini sepertinya menyadari adanya sesuatu yang salah, tidak peduli apapun yang ia lakukan dan meskipun ia telah menggunakan taktik terkuatnya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan untuk melawan orang-orang ini. Sosoknya hanya bisa mengutuk secara diam-diam bahwa sekelompok orang ini merupakan sekelompok orang yang sulit untuk dihadapi. Begitu selesai bergumam, tubuhnya pada saat ini bergetar dan sosoknya melesat mundur. Melihat hal ini, senior pertama dari Labu Dewa bermata 9 sepertinya tidak berniat untuk melanjutkan pengejaran. Namun pada saat yang bersamaan, sebuah suara juga tiba-tiba datang dari belakang mereka. Xiaoyan dengan memegang labu harta karun di tangannya dan berpura-pura membuang labu segera berbicara.
Xiao Yan berkata bahwa labu dewa bermata 9 peninggalan leluhur dari dunia yang luas sepertinya tidak lebih dari ini. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini berniat untuk membuang labu, pendekar pedang gila pun seketika melambaikan lengan bajunya. Sosoknya berteriak ketika mengeluarkan teknik 10.000 pedang terhunus, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya seketika terbang keluar dari kotak pedang di belakang punggungnya. Xing Zun juga pada saat ini melangkah maju dengan kasar ketika mengayunkan pedangnya yang terikat rantai besi. Sosoknya melesat menuju ke arah pria Taiksu nomor 11 ketika berkata bahwa ia tidak akan membiarkannya pergi. Sementara itu di sisi lain, rubah iblis berekor 9 segera memandang ke arah Xiao Yan dengan mata yang menawan. Sosoknya pada saat ini bertanya apakah adik junior ingin memerintahkannya untuk mengejar si pria. Xiao Yan pada saat ini sedikit menghela napas karena Xiao Yan tahu pada saat ini sosok rubah iblis berekor 9 sedang bercanda dengannya. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata agar senior pada saat ini berhenti bercanda. Ia juga jangan merayu Xiao Yan, terlebih lagi orang-orang ini adalah musuh Xiao Yan. Oleh karena itu, tolong bantu Xiao Yan untuk menyingkirkan mereka. Menanggapi hal tersebut, sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa tentu saja ia bisa menghancurkan sosok tersebut. Namun ada banyak orang kuat di belakangnya, dan jika harus berhadapan dengan mereka semua, tentu saja mereka pada saat ini tidak memiliki kemampuan tersebut. Jika mereka memang ingin menghancurkan orang-orang ini, maka mereka membutuhkan kekuatan penghancur yang lebih kuat lagi. Xiao Yan pun menganggukkan kepala mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh rubah iblis berekor 9. Sementara itu, rubah iblis berekor 9 kembali berbicara bahwa mereka bisa memberi Xiao Yan bantuan jangka pendek tetapi mereka tidak bisa meninggalkan labu dewa bermata 9 terlalu lama. Oleh karena itu, mereka berharap agar Xiao Yan menemukan cara ketika mereka menahan orang-orang ini. Terlebih lagi, jika Xiao Yan juga ingin memenangkan pertempuran ini, Xiao Yan sepertinya harus memutus pasokan kekuatan keabadian milik mereka. Xiao Yan pun menyipitkan matanya begitu mendengar apa yang dikatakan oleh rubah iblis berekor 9. Selanjutnya, Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah senior memiliki cara. Rubah iblis berekor 9 pada saat ini menggelengkan kepalanya mendengar pertanyaan dari Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini menghela napas karena tidak mungkin melakukan teknik yang sama seperti sebelumnya. Setelah Xiao Yan memasukkan 4 dewa Taiksu ke dalam pagoda pemurnian, kecepatannya juga pada saat ini telah menurun secara signifikan. Tidak mungkin untuk mengumpulkan sejumlah besar makhluk ke dalam reruntuhan kuno di pagoda pemurnian dalam waktu singkat. Terlebih lagi pada saat ini ada ratusan dewa Taiksu dan Xiao Yan benar-benar tidak berdaya. Xiao Yan pun terus-menerus merenung mencari cara bagaimana agar mereka bisa mengisolasi orang-orang Taiksu dengan dewa Taiksu. Setelah beberapa saat, Xiao Yan akhirnya memiliki sebuah ide. Xiao Yan segera berkata bahwa jika mereka dapat mengisolasi orang-orang Taiksu ini dari dewa Taiksu, itu mungkin akan memiliki efek pemblokiran yang juga sama. Namun metode apa yang harus mereka lakukan, Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak mengetahuinya. Menanggapi hal tersebut, rubah iblis berekor 9 menatap ke arah medan pertempuran sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Sosoknya lanjut berkata bahwa hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan, ada terlalu banyak orang dan medan perang mencakup area yang luas. Hal yang dimaksud Xiao Yan merupakan metode untuk membagi ruang dan mereka tidak bisa melakukannya dengan kekuatan mereka saat ini. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa sepertinya masalah ini masih cukup sulit. Xiao Yan pada saat ini segera mengingat bahwa permaisuri bisa memanggil aula sebesar itu begitu saja. Ini juga merupakan teknik membagi ruang yang seharusnya tidak menjadi permasalahan besar bagi permaisuri. Namun Xiao Yan juga pada saat ini khawatir bahwa sisa kekuatan dari permaisuri hanya akan menjadi semakin sedikit jika terus-menerus digunakan. Oleh karena itu, Xiao Yan pada saat ini harus dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu semua orang. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini merenung, rubah iblis berekor 9 segera mulai kembali berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa memang benar membagi ruang membutuhkan kekuatan yang kuat, tetapi Xiao Yan bisa mencobanya dan melihat apakah Paman Menawan di dalam labu dewa bermata 9 masih tidak mau menyerah kepada Xiao Yan. Xiao Yan bisa bertanya apakah sosoknya pada saat ini bisa membantunya. Xiao Yan seketika tercengang mendengar nama Paman Menawan. Saat ini, kelima gambar di labu dewa bermata 9 telah muncul. Total ada 9 gambar yang tertera, dilihat dari gambarnya 5 gambar pertama semuanya telah sesuai. Semuanya menunjukkan bahwa mereka pada saat ini telah aktif. Xiao Yan pada saat sebelumnya benar-benar tidak sadar karena hanya ada 4 sosok yang pada saat ini muncul. Apa yang dikatakan oleh rubah iblis berekor 9 seharusnya adalah sesuatu yang pada saat sebelumnya berbicara kepada Xiao Yan. Xiao Yan teringat bahwa ketika menggunakan labu dewa bermata 9, sebuah suara aneh yang belum pernah didengar Xiao Yan muncul dari labu tersebut. Selain itu, begitu suara sosok tersebut terdengar, para senior lainnya dari labu dewa bermata 9 segera mengambil tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa suara yang berbicara ini memiliki posisi yang sangat menonjol di antara para penghuni labu dewa bermata 9. Sementara itu di sisi lain, rubah iblis berekor 9 pada saat ini segera berbicara kepada labu dewa bermata 9.
Sosoknya berkata, sebaiknya paman pada saat ini berhenti berpura-pura menyendiri, ia telah memenuhi syarat untuk muncul dan mengapa ia tidak segera keluar. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan begitu Xiao Yan hendak ikut berbicara, suara dalam yang Xiao Yan dengar sebelumnya pada saat ini kembali keluar dari labu dewa bermata 9. Suara tersebut segera berkata bahwa ia tidak keluar tetapi bukan berarti ia tidak mau keluar. Sekarang, Xiao Yan harus menemukan cara untuk melewati beberapa kesulitan sendiri daripada terlalu mengandalkan orang lain. Bersamaan dengan suara yang terdengar, gumpalan asap hijau biru tua seketika mulai keluar. Asap hijau menyebar dan segera sosok tubuh tinggi muncul di depan Xiao Yan. Sosoknya mengenakan sepasang armor perunggu kuno dan sepertinya armor tersebut sudah berbintik-bintik seolah-olah telah terdiam di dasar laut selama waktu yang tak terhitung jumlahnya dan terkorosi. Rubah iblis berekor 9 juga pada saat ini segera berbicara. Akhirnya paman mereka keluar. Tidak bisakah mereka pada saat ini merubah sesuatu menjadi semakin indah? Sosok tinggi itu pun segera menoleh dan menyadari bahwa rubah iblis berekor 9 sedang membujuknya. Sosoknya seketika menggelengkan kepalanya dan ia berkata bahwa ia tidak akan mengambil tindakan. Perawakan sosok ini setara dengan Dong Haiyuan dan tingginya berkisar lebih dari 3 meter. Tubuhnya terlihat sangat kekar dan ia benar-benar memiliki aura yang sangat mendominasi. Meskipun ia tidak memancarkan aura yang kuat, tetapi seseorang bisa merasakan adanya kekuatan tekanan dari tubuhnya. Sosoknya memegang kapak kuno di tangannya dan garis-garis di atasnya tidak lagi terlihat jelas karena korosi yang parah. Sosok tersebut benar-benar memancarkan rasa keagungan dan misteri ketika berdiri di samping Xiao Yan. Meskipun tanpa adanya aura yang memancar, ia bisa memberitahu Xiao Yan secara intuitif bahwa sosoknya sangatlah kuat. Suara dalam dari balik topeng perunggu juga pada saat ini segera kembali terdengar ketika bertanya kepada Xiao Yan. Pria tersebut bertanya apakah Xiao Yan ingin membagi medan pertempuran. Xiao Yan sedikit tercengang saat mendengar hal ini tetapi masih mengangguk. Sementara itu, pria tersebut pada saat ini tampak masih belum berniat untuk mengambil tindakan. Rubah iblis berekor 9 juga pada akhirnya membantu Xiao Yan dan berbicara dengan nada sedikit marah. Sosoknya pada saat ini terus-menerus membujuk sosok tersebut. Setelah perdebatan yang sedikit alot, pada akhirnya sosok dalam armor perunggu ini segera menyetujui permintaan Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela napas sementara si pria pada saat ini segera mengangkat kapak kuno miliknya. Selanjutnya, ia menginjak kehampaan 3 kali berturut-turut dan Xiao Yan yang berdiri di samping merasakan ruang di sekitar berputar dan bergetar. Namun sesaat kemudian ruang kembali tenang dan sepertinya tidak ada perubahan yang terjadi. Sosok itu pun kembali berbicara bahwa sudah ada alam terlarang di tempat ini. Selain itu, alam terlarang ini juga sangatlah kuat. Bahkan kekuatannya lebih kuat jika dibandingkan dengan alam terlarang miliknya. Sepertinya Xiao Yan tidak perlu mengkhawatirkan pertempuran ini. Situasi pertempuran ini berada di bawah kendali orang yang meluncurkan alam terlarang tersebut. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena ia belum pernah mendengar mengenai alam terlarang. Mungkin hal ini agak mirip dengan segel formasi yang dikenal oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan alam terlarang ini. Sosok di balik perunggu tinggi pada akhirnya menjawab perkataan Xiao Yan dan menjelaskan bahwa seseorang dengan kekuatan yang sangat kuat menciptakan dunianya sendiri. Di dunia ini tentu saja ia adalah penguasa yang sangat absolut. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya segera kembali melihat sekeliling. Seluruh istana keabadian Nirwana bagi Xiao Yan terasa bukan seperti aula besar. Ini tampak seperti benua yang luas karena Xiao Yan tidak dapat melihat ujung dari istana. Beberapa istana menjulang di kejauhan dan sosok-sosok ini tampak tidak nyata. Mungkinkah apa yang dimaksud oleh senior ini mengenai keseluruhan yang disebut istana Nirwana ini hanyalah alam terlarang yang diubah oleh permaisuri? Bersamaan dengan Xiao Yan yang sedikit merenung, sosok pria dengan armor perunggu kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata karena tidak ada lagi yang perlu ia lakukan maka ia akan kembali. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun kembali tersadar dan begitu sosok tersebut hendak kembali ke labu dewa bermata 9, Xiao Yan segera berteriak meminta senior untuk menunggu sejenak. Karena para senior pada saat ini sudah keluar, mengapa mereka tidak meregangkan otot dan menggunakan kekuatan tangannya saja untuk menghabisi mereka semua? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, sosoknya pada saat ini seketika mengerutkan kening. Sosoknya menggelengkan kepala begitu mendengar perkataan Xiao Yan. Selanjutnya sosoknya pada saat ini bergumam bahwa ia sudah lama tidak suka membunuh. Menanggapi hal tersebut, rubah iblis berekor 9 sedikit tertawa. Sosoknya lanjut bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan tahu mengapa ia tidak suka membunuh. Hal itu dikarenakan ia telah menghabisi terlalu banyak musuh sebelumnya. Ia pada akhirnya mendapatkan kitab Buddha dari suatu tempat. Mulai semenjak saat itu sosoknya mulai melantunkan kitab suci setiap hari. Itulah yang pada akhirnya membuatnya berubah dan ia merasa diselamatkan. Mendengar perkataan dari rubah iblis berekor 9, tampaknya mereka benar-benar seperti sesosok tetangga yang tinggal berdampingan.
Hal ini membuat Xiao Yan seketika sedikit penasaran mengenai seperti apakah pemandangan di dalam labu dewa bermata 9. Sementara itu di sisi lain, pria di balik armor perunggu yang tampak berat seketika berbicara dengan lembut. Sosoknya berbicara kepada rubah iblis berekor 9 bahwa aura pembunuh di tubuhnya terlalu kuat. Ia berharap kitab Buddha akan bisa menenangkan hatinya yang bergejolak. Mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut, kedua belah pihak pada saat ini kembali terjerat dalam argumen masing-masing. Keduanya sama-sama berdebat. Setelah beberapa saat, pada akhirnya pria di balik perunggu benar-benar kalah dalam berdebat melawan rubah iblis berekor 9. Sosoknya pada akhirnya menghela napas dan berkata bahwa ia bisa mengambil tindakan tetapi ia hanya akan membunuh 1000 orang. Ia tidak akan mengambil tindakan dengan mudah mulai saat ini. Xiao Yan pada akhirnya menangkupkan tangannya dengan penuh hormat ke arah sosok tersebut, segera berkata bahwa dengan kekuatan senior lebih dari cukup jika senior bisa menghabisi lebih dari 1000 orang. Sosok jangkung itu pun kembali berkata bahwa ia hanya akan menghabisi 800. Xiao Yan seketika tercengang dan bertanya-tanya mengapa pria ini tiba-tiba menurunkan harga tanpa bisa dijelaskan. Namun setelah mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tidak lagi berbicara. Xiao Yan takut jika ia berbicara lagi mungkin pria tersebut akan mengubahnya menjadi 500 atau bahkan 100. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa bersyukur karena setidaknya hal tersebut akan mengurangi tekanan di dalam pertempuran. Tanpa peringatan apapun, pada akhirnya dengan keras aliran udara